Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa program studi PMH di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah pada semester ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jadi mata kuliah kita adalah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bobot dari mata kuliah ini 2 SKS, itu artinya bahwa tatap muka dalam perkuliahan kita dilangsungkan selama 100 menit ya. Oke. Nah, untuk mengkaji terkait dengan mata kuliah ini, yakni Hukum Ekonomi Syariah, ini menjadi sangat penting bagi program studi perbandingan mazhab dan hukum karena eh, mata kuliah ini sebetulnya harus disajikan biasanya disajikan di program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, ini menjadi penting dikaji di program studi perbandingan mazhab dan hukum sebagai penambah pengetahuan kita. Karena bagaimanapun bahwa nanti alumni dari program studi perbandingan mazhab dan hukum itu akan mendapatkan gelar sarjana hukum dan punya potensi juga menjadi praktisi hukum, apakah menjadi hakim, jadi pengacara dan lain sebagainya, dan kemudian ada materi hukum yang biasanya dibicarakan atau dibahas, diperkarakan di lingkungan pengadilan, itu berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Nah, karena itu menurut saya bahwa mata kuliah ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih lanjut di mana di program studi perbandingan mazhab dan hukum ini. Baik, saudara sekalian, eh, deskripsi mata kuliah ini bahwa mata kuliah ini membahas tentang pengertian, kemudian ruang lingkup, kemudian sejarah dan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, kemudian bicara juga kompilasi hukum ekonomi syariah, kemudian regulasi hukum ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah. Jadi ada beberapa topik inti yang akan dibicarakan di dalam mata kuliah dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia ini. Pertama nanti kita akan bicara soal pengertian apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah itu. Sebab kalau melihat pada nomenklatur yang ada, di samping program studi perbandingan mazhab dan hukum, ada juga program studi hukum ekonomi syariah yang seringkali juga disebut dengan program studi muamalah. Nah, apakah hukum ekonomi syariah dengan muamalah itu sama? Tentu nanti kita akan kita coba kaji lebih lanjut ya berkenaan dengan nomenklatur yang digunakan. Apakah hukum ekonomi syariah itu sama dengan muamalah? Hanya sekedar sepintas saja bahwa muamalah itu sebetulnya kan produk dari fikih. Nah, awalnya dari fikih, kemudian salah satu turunan dari fikih itu ada yang disebut dengan fikih muamalah. Nah, sementara hukum ekonomi syariah sebetulnya kan turunannya bukan dari fikih. Turunnya itu dari konun, dari peraturan perundang-undangan yang kemudian diturunkan menjadi hukum ekonomi syariah. Jadi kalau dari fikih nanti turun menjadi fikih muamalah, kemudian dari konun nanti turun menjadi hukum ekonomi syariah. Nah, kalau begitu maka saudara-saudara sekalian bahwa hukum ekonomi syariah itu bagian dari konun. Oleh karena ia bagian dari konun, maka hukum ekonomi syariah sebetulnya menjadi bagian dari upaya transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Maka hukum ekonomi syariah seringkali diidentikan sebagai hukum positif gitu.
Hukum positif itu adalah sebuah hukum yang diberlakukan di sebuah negara. Nah, saya kira itu ya hanya sebagai pengantar saja apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah yang kemudian nanti bisa dibedakan antara hukum ekonomi syariah dengan muamalah. Gitu. Kemudian yang kedua, kita akan bicara juga soal ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Apakah nanti substansinya ya, substansi yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah itu lebih kepada materi hukumnya. Materi hukum itu misalnya kayak zakat, kemudian wakaf, kemudian juga sodako dan mungkin yang sejenisnya. Atau hukum ekonomi syariah itu lebih berkaitan dengan lembaga-lembaganya, lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah. Nah, ini nanti akan kita bicarakan secara rinci di ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bicarakan selama 1 semester dalam mata kuliah hukum ekonomi syariah ini adalah soal sejarah dan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin sih ada pertanyaan ya dari beberapa kalangan bahwa hukum ekonomi syariah itu baru muncul di awal tahun 1990-an seiring dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah, terutama ditandai dengan adanya bank syariah yang dimulai sejak tahun 1991. Tetapi pertanyaannya, apakah sebelum tahun 1990-an itu sudah ada hukum ekonomi syariah? Sudah ada transformasi hukum dari hukum Islam ke dalam hukum nasional. Nah, nanti kita akan coba telusuri. Hanya memang, saudara sekalian, apa konsep utama atau nomenklatur yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah itu mulai kentara, mulai terlihat itu sejak 1990-an misalnya. Nah, tetapi ada kajian yang lebih lanjut bahwa secara substantif ada beberapa materi hukum yang ada di dalam hukum Islam itu sudah mulai masuk ke dalam hukum nasional sebelum tahun 1990-an. Misalnya berkenaan dengan soal agraria, itu substansinya sudah ada hukum Islam yang masuk ke situ. Tetapi muncul istilah ekonomi syariah secara eksplisit itu baru muncul sejak tahun 1990-an. Tapi nanti kita akan coba telusuri lebih lanjut bagaimana sih sesungguhnya sejarah dan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kita runtut nanti dari awal sampai akhir, mungkin bisa jadi sudah muncul secara substansif hukum ekonomi syariah itu di era Orde Lama misalnya. Kemudian secara substantif juga sudah muncul pada masa Orde Baru begitu. Tapi kita akan coba nanti lihat juga kapan nomenklatur hukum ekonomi syariah itu sudah mulai muncul begitu secara tersirat itu. Oke, nah kemudian saudara sekalian, topik inti yang akan kita bicarakan berikutnya adalah soal hubungan antara fikih, fatwa, dan konon gitu. Ini tiga konsep ya. Tiga konsep yang secara substansif memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin sementara kita bisa menyatakan bahwa fikih itu adalah produk pemikiran ulama yang tertuang di dalam kitab-kitab fikih. Misalnya ada fikih yang dikemukakan oleh Syafi'iyah, ada fikih yang dikemukakan oleh Hanafiyah, ada fikih yang dikemukakan oleh Malikiyah, kemudian ada fikih yang dikemukakan Hanafilah, dan seterusnya. Tetapi kata kuncinya bahwa fikih itu adalah produk pemikiran fuqaha gitu. Nah, lalu nanti akan dihubungkan bagaimana hubungannya antara fikih dengan fatwa. Kalau fatwa memiliki kecenderungan yang berbeda dengan fikih. Kalau fikih
itu ada atau tidak ada pertanyaan atau permintaan fatwa dari orang, itu diproduk begitu saja oleh fuqaha, diproduk begitu saja oleh ulama gitu. Tetapi agak berbeda dengan apa? Dengan fatwa. Kalau fatwa itu baru lahir, baru keluar dari seorang mufti apabila ada pihak-pihak tertentu yang meminta fatwa kepada ulama, lalu ulama mengeluarkan fatwanya. Nah, saya kira itu. Nah, sementara kalau konon, itu tadi bahwa konon itu adalah transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif. Jadi produknya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, saya kira di sini perlu dijelaskan terlebih dahulu sehingga nanti bisa kita lihat posisi HES di mana. Apakah HES berada di posisi fikih? Apakah HES berada di posisi fatwa? Atau HES berada di posisi konon? Tetapi sebelum kita bisa menentukan posisi HES di mana adanya, itu nanti perlu dijelaskan dulu ketiga nomenklatur ini. Oke. Nah, kalau sudah itu selesai kita diskusikan, maka topik inti berikutnya akan kita bicarakan adalah soal kompilasi hukum ekonomi syariah. Kompilasi hukum ekonomi syariah itu apa ya, semacam kodifikasi. Kodifikasi dari materi hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sebelumnya misalnya kita pernah mendengar ada kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam itu digunakan di lingkungan peradilan agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan misalnya berkaitan dengan soal apa? Soal perkawinan, soal perceraian, soal waris dan sejenisnya. Nah, di samping kompilasi hukum Islam, sekarang sudah muncul juga apa yang disebut dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi kodifikasi hukum yang secara khusus berbicara, materinya secara khusus berbicara tentang ekonomi syariah. Sebut saja misalnya kalau terjadi sengketa ekonomi syariah antara satu pihak dengan pihak yang lain. Atau misalnya antara satu lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya. Terjadi sengketa ekonomi syariah, lalu nanti sengketa itu dibawa ke lingkungan pengadilan agama. Nah, nanti hakim ketika mengambil keputusan begitu akan merujuk kepada kompilasi hukum ekonomi syariah. Oke. Nah, saudara sekalian, topik inti berikutnya lebih spesifik. Kalau kompilasi hukum Islam masih sangat luas gitu. Nah, sementara topik inti berikutnya itu akan dibicarakan secara spesifik. Pertama, kita akan bicara tentang regulasi tentang zakat. Kan ada apa? Ada semacam transformasi ya hukum positif ya yang berkaitan dengan masalah zakat ini. Nanti kita akan coba lihat bagaimana transformasi hukum tentang zakat di Indonesia ini. Kemudian yang kedua adalah regulasi tentang wakaf. Kalau di zakat misalnya kita mengenal ada Basnas, kemudian di zakat ada juga Lasnas gitu ya. Ada Badan Amil Zakat, kemudian ada Lembaga Amil Zakat. Maka di regulasi tentang wakaf nanti kita akan ketemu juga dengan satu badan yang namanya adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia begitu. Nah, ini kita akan coba lihat bagaimana regulasi, apa yang diatur di dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wakaf. Baik, sekalian, kemudian topik inti berikutnya yang akan kita bicarakan berkaitan dengan hukum ekonomi syariah ini adalah regulasi tentang perbankan syariah. Dan saya kira diskusi kita tentang regulasi berkenaan dengan perbankan syariah adalah diskusi yang sangat panjang. Karena memang perbankan syariah menjadi core ya, menjadi inti ketika bicara tentang hukum ekonomi syariah. So, nuansa diskusinya itu sangat kental terkait dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan gitu. Nah, kita akan coba lihat nanti bagaimana sih fase-fase di dalam pembuatan regulasi tentang perbankan syariah itu.
Misalnya dimulai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, dan di situ baru disebutkan bahwa bank syariah belum disebutkan nomenklaturnya, baru disebutkan bank dengan prinsip bagi hasil. Tapi berbeda misalnya nanti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, masih tentang perbankan ya, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Di situ sudah mulai disebutkan bank syariah, tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 itu belum lahir menjadi undang-undang secara spesifik berbicara tentang perbankan syariah. Nah, undang-undang yang secara spesifik berbicara tentang perbankan syariah itu baru muncul di tahun 2008, yakni dengan lainnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi konsepnya sudah menggunakan bank syariah, lalu di undang-undang itu juga sudah dibicarakan prinsip operasional, bahkan secara spesifik bicara juga tentang produk perbankan syariah. Nah, kalau diskusi kita tentang regulasi perbankan syariah itu selesai, maka kita akan masuk pada persoalan berikutnya, yakni regulasi tentang asuransi syariah. Begitu. Nah, asuransi syariah juga mengalami perkembangan secara kelembagaan di Indonesia, tetapi kita belum tahu persis bagaimana regulasinya. Apakah perkembangan lembaga keuangan syariah dalam bentuk asuransi syariah itu sudah ditunjang pula oleh oleh regulasi yang kuat? Hanya mungkin ya, sebagai pengantar saja saya perlu mengemukakan bahwa kalau soal perbankan syariah itu sudah lahir undang-undang sendiri tentang undang-undang perbankan syariah, sementara kalau asuransi syariah belum kita menemukan undang-undang secara spesifik tentang asuransi syariah. Sehingga kita menemukannya asuransi syariah regulasinya masih mengacu kepada undang-undang tentang perasuransian. Belum ada undang-undang secara spesifik bicara tentang tentang perasuransian syariah. Oke. Nah, setelah itu nanti kita akan turun pada pembahasan tentang regulasi koperasi syariah. Koperasi syariah sekarang sudah mengejala, ada perkembangan yang cukup bagus, bahkan ada beberapa koperasi konvensional konversi menjadi koperasi syariah, tetapi tentu yang akan kita soroti bukan soal kelembagaannya, bukan soal konversinya, tapi yang akan kita soroti adalah apakah ada aspek hukum yang menyertai gitu perkembangan koperasi syariah. Kalau undang-undangnya apa, kalau misalnya peraturan pemerintahnya apa, dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa menjelaskan kepada khalayak bahwa perkembangan koperasi syariah itu memiliki landasan hukum yang kuat. Sehingga tidak misalnya kemudian muncul bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak memiliki landasan hukumnya. Kemudian yang berikutnya akan kita bicarakan adalah regulasi tentang BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Ini juga menarik nih karena memang belum ada undang-undang secara spesifik berbicara tentang BMT. Nanti kita akan coba lihat cantolannya kemana nih, regulasinya berkaitan dengan Baitul Mal wa Tamwil ini. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan juga bicara tentang regulasi pasar modal syariah. Nah, sekarang kan sudah mulai nih ada pasar modal syariah mengalami perkembangan gitu. Misalnya ada JII ya, Jakarta Islamic Index. Kemudian di Surabaya juga ada Surabaya Islamic Index. Itu sebagai bagian dari pasar modal syariah. Tapi tentu apa yang dilakukan itu harus memiliki landasan hukum. Nah, nanti kita akan coba lihat apa yang menjadi landasan hukum dari lahirnya Jakarta Islamic Index, apa yang menjadi dasar hukum lahirnya Surabaya Islamic Index, dan seterusnya. Itu bicara tentang regulasi pasar modal syariah. Kemudian yang berikutnya akan kita bicarakan regulasi tentang pegadaian syariah. Nah, agak mirip ya dengan perbankan syariah, kemudian asuransi syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah, maka sudah mulai muncul juga pegadaian syariah.
Nah, pertanyaannya lagi-lagi karena ini, mata kuliahnya hukum ekonomi syariah, ketika, Pegadaian Syariah itu mau diwujudkan, mau diimplementasikan, maka, dia harus memiliki landasan hukumnya. Nanti kita lihat juga bagaimana sih landasan hukumnya. Nah, yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah soal regulasi tentang sukuk atau SBSN. Surat berharga syariah negara, dan ini sekarang lagi ngetren juga nih, SBSN itu, surat berharga syariah negara, yang biasa juga disebut dengan sukuk. Nah, kita nanti akan coba lihat bagaimana landasan hukum dari lahirnya SBSN ini. Baik, saudara sekalian, saya kira itu, sebagai pengantar apa yang akan kita bicarakan selama satu semester ini dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.